Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-36. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Setelah beberapa lamanya berjalan itu, kelihatanlah olehnya Samsu masuk ke dalam suatu kebun bunga, dan di sana luputlah ia dari pemandangan Arifin. Oleh sebab itu, Arifin mempercepat langkahnya mengejar temannya, akan tetapi tatkala ia sampai ke kebun itu, tiadalah kelihatan olehnya Samsul Bahri karena hari telah mulai gelap. Hati Arifin berdebar dan khawatirnya bertambah-tambah sebagai ada sesuatu bahaya yang mengancam sahabatnya. Karena tak tahu kemana akan dicarinya Samsu, berdirilah ia sejurus akan mendengarkan adakah bunyi orang yang berjalan atau tidak. Tetapi lain daripada ribut di jalan besar, tiadalah kedengaran apa-apa olehnya. Sebab itu berjalanlah ia cepat-cepat ke sana kemari sambil memandang ke kiri dan ke kanan. Setelah sejurus ia mencari, kelihatanlah olehnya dari jauh sebagai orang duduk di atas sebuah bangku, membelakang kepadanya. Tangannya yang kanan diangkatnya ke kepalanya seperti hendak memberi tabik. Tatkala diperhatikan Arifin benar-benar orang ini, nyatalah yang duduk itu Samsu yang sedang mengacungkan sebuah pistol ke kepalanya. Dengan tiada berpikir lagi menjeritlah ia, "Samsu, Samsu, ingat akan dirimu, Samsu!" sambil melompat memburu sahabatnya itu. Akan tetapi terlambat karena tatkala itu juga didengarnya bunyi pistol dan dilihatnya Samsu rebah ke bangku. Segera Arifin lari ke bangku itu dan di sana dilihatnya sahabatnya ini tiada ingatkan diri lagi dan kepalanya berlumuran darah. Arifin tiadalah terkata-kata dan tak tahu apa yang akan diperbuatnya, lalu berteriak minta tolong. Tiada berapa lama kemudian penuhlah orang di tempat itu dan kabar orang menembak diri pecahlah ke sana kemari. Polisi datang akan memeriksa. Setelah diceritakan Arifin kejadian itu, dibawalah mayat Samsu ke rumah sakit. Keesokan harinya tersiarlah di surat kabar seorang muda anak Padang, murid di sekolah dokter Jawa, telah menembak diri di kebun kembang Betawi. Entah apa sebabnya belum diketahui. Walaupun waktu itu telah diberi berukuran seperti detik, menit, jam, hari, Jumat, bulan, tahun, dan abad, tetapi tiadalah sama juga ia pada tiap-tiap manusia yang ada di atas dunia ini. Marilah kita ambil waktu yang setahun. Bagi kebanyakan orang, waktu itu sesungguhnya setahun lamanya, yaitu 12 bulan atau 52 Jumat atau 365 hari. Akan tetapi ada juga orang yang merasa waktunya itu 365 kali 24 jam atau 364 kali 1440 menit lamanya. Dan akhirnya ada pula yang menyangka setahun itu lebih lama lagi sebagai 10 tahun atau seabad. Kebalikannya ada pula yang berkata waktu yang setahun itu tiada seberapa lama, hanya sebulan atau sejumat saja. Orang-orang kaya yang setiap hari beroleh kesenangan, kesukaan, dan kemuliaan seumur hidupnya belum pernah merasai atau mengenal kesengsaraan dan belum pula ditimpa mara bahaya dan kecelakaan dunia, tentulah tiada akan merasai perjalanan waktu itu. Bagi mereka, waktu itu sebagai melompat dari pagi ke petang, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Pada orang yang mencari penghidupannya dengan harus membanting tulang atau orang yang asyik akan pekerjaannya, waktu itu tiadalah sampai menyampai. Orang inilah yang tahu menimbang mahal harga waktu itu. Acap kali mereka mengeluh karena kekurangan waktu. Alangkah baiknya bila siang itu lebih daripada 12 jam lamanya, katanya. Akan tetapi bagi insan yang mengandung kedukaan dan kesengsaraan atau dendam dan pengharapan yang tak mudah diperolehnya, terkadang-kadang waktu itu suatu penggoda yang amat sangat tiada berhingga. Itulah sebabnya maka sehari serasa setahun, yang setahun serasa seabad. Sungguh pun waktu itu tiada sama pada perasaan tiap-tiap manusia, tetapi janganlah alpa bahwa waktu itu sangat mahal harganya bila tahu menghargakannya dan sangatlah berfaedah bila tahu mempergunakannya.
Terlebih-lebih karena tiap-tiap makhluk telah ditetapkan waktu yang diperolehnya daripada Allah Ta'ala untuk hidup di atas dunia ini. Bila waktu yang telah diberikan itu telah dilalui, tak dapat tiada, haruslah makhluk itu meninggalkan dunia ini, berpulang ke negeri yang baka. Pada waktu itulah kebanyakan manusia baru insaf akan dirinya dan menoleh ke belakang, melihat jalan yang jauh yang telah ditempuhnya. Oleh mereka yang beruntung baik, tiadalah lain yang dilihatnya sepanjang jalan itu, melainkan pohon rimbun daun yang melindungi sekalian yang lalu lintas di situ dari panas matahari, serta pula beberapa tempat perhentian untuk berteduh, melepaskan lelah. Buah-buahan yang lezat cita rasanya, yang menghilangkan lapar dan dahaga, dan bunga-bungaan yang cantik molek warnanya, yang menyedapkan pemandangan mata dan yang harum baunya, menyegarkan perasaan badan, bergantungan dan berkembangan pada segala tempat. Telaga yang jernih dan sejuk airnya terdapat sepanjang jalan. Akan tetapi mereka yang malang dan celaka tiadalah lain yang diperolehnya di jalan itu, melainkan panas terik atau hujan lebat dan angin topan yang disertai kilat dan petir. Dan adalah jalan itu sangat berbelok-belok sehingga tak mudah ditempuh serta turun naik dengan susahnya. Oleh sebab itu, sebelum sampai kita ke ujung jalan ini, baiklah diingat bahwa jalan itu kelak akan ditempuh juga oleh anak cucu, kaum kerabat, handai tolan kita atau sesama manusia. Bukankah kewajiban kita yang dahulu menempuh jalan ini untuk berbuat barang sesuatu yang mendatangkan faedah kepada mereka kelak, lebih-lebih kepada yang bernasib malang? Tanamlah di pinggir jalan yang belum sempurna itu pohon-pohonan yang rindang dan buah-buahan yang dapat dimakan. Perbuatlah bangku-bangku tempat berhenti, galilah telaga yang berair sejuk, adakanlah taman bunga-bungaan yang menyedapkan pemandangan mata dan menyenangkan pikiran. Serta ubahlah jalan itu supaya menjadi jalan yang datar dan lurus lagi, mudah ditempuh. Jalan yang tiada memberi bahaya dan keselamatan kepada barang siapa yang melaluinya. Apabila telah sampai ke ujung jalan itu, sesal dan umpat siasatlah bergunai, karena jalan itu tiada akan ditempuh lagi. 10 tahun sesudah Samsul Bahri menembak diri di Betawi itu, kelihatanlah pada suatu hari, kira-kira pukul 5 petang, 2 orang opsir berjalan perlahan-lahan sambil bercakap-cakap menuju stasiun kereta api di Cimahi. Walaupun kedua mereka itu sama-sama petah lidahnya, berkata dalam bahasa Belanda dan pakaiannya serupa pula, tetapi dari jauh warna kulit dan bentuk badannya telah nyatalah sangat berlainan. Yang seorang tubuhnya pendek dan gemuk, tanda kuat tenaganya, rambutnya pirang, matanya biru, hidungnya mancung, tiada bermisai atau berjanggut, dan kulitnya pun putih, menyatakan ia bukan anak negeri di sini, melainkan bangsa di atas angin. Yang seorang lagi badannya tinggi semampai, tanda cepat dan lentuk, rambut dan matanya hitam, hidungnya sedang, bermisai dan berjanggut yang runcing, dan kulitnya kuning, menyatakan ia bangsa anak Indonesia. Lain daripada itu adalah pula perbedaan yang nyata benar kelihatan, yaitu air muka kedua mereka itu. Opsir barat itu cahaya mukanya riang dan lucu, kelakuannya pun bersetujuan benar dengan air mukanya, karena selalu bersukacita dan berolok-olok. Seolah-olah tiada dikenalnya kedukaan hati dan kesusahan dunia, melainkan kesukaan dan keriangan itulah yang selalu diingat dan dipikirkannya. Katanya, "Apa gunanya aku berduka cita bila dapat bersuka cita? Apa gunanya aku menangis bila dapat tertawa? Bukankah menangis itu menyedihkan hati, dan sedih itu merusakkan badan, sedangkan tertawa menambah kesehatan tubuh? Apalah gunanya sejengkal dipikirkan sampai sedepak? Bukankah lebih baik digulung jadi pendek dan disimpul sampai mati? Apakah gunanya dipikirkan hal yang akan terjadi pada esok lusa, sebulan atau setahun lagi, karena hal itu belum ada dan belum tentu. Jika terjadi juga, bagaimana nanti saja, ada umur, ada rezeki, dan lagi apa faedahnya diingat juga sekalian yang telah lalu? Bukankah barang yang telah terjadi tiada dapat diubah lagi, ya? Walau dikejar dengan kuda sembrani sekalipun,
Tidakkah lebih baik hal yang sekarang ini saja yang dipikirkan dan dibuat seboleh-bolehnya, supaya menjadi hal yang dapat menyenangkan hati dan yang menyentosakan pikiran? Demikian pikiran Opsir Putih itu, segala kesusahan dan kemalangan tiada diindahkan dan dipikirkannya benar-benar, melainkan kesukaan dan kesenangan itulah yang dicintainya. Pikirannya ini benar juga karena dalam pekerjaannya waktu itu, di mana sekalian keperluan hidup telah ada, memang dapat ia berbuat sedemikian. Sesungguhnya tabiat yang semacam ini acap kali menyenangkan hati, menggemukkan badan, dan memudahkan rupa. Akan tetapi tiada sekalian orang dapat berbuat begitu. Orang yang harus bekerja dahulu baru mendapat sesuap nasi, susah akan meniru kelakuan yang sedemikian, karena halnya tiada seperti pada tentara, makanan, pakaian, dan rumah tangga telah tersedia. Sungguh pun demikian baik juga barang sesuatu itu dipikirkan dengan sempurna, karena pikiran itu pelita hati, asal jangan dilebih-lebihkan. Sebab pikiran yang banyak dan bercabang-cabang tiada dapat menyehatkan tubuh. Jika dipandang muka Opsir Bumiputra tadi, nyatalah kelihatan bahwa ia tiada seriang temannya, bahkan pendiam sebagai seorang yang telah tua pahamnya. Acap kali juga ia tersenyum bila sahabatnya tadi berolok-olok, tetapi pada air mukanya terang berbayang bahwa ia seorang yang telah banyak menanggung azab sengsara dan senantiasa digoda oleh suatu kedudukan yang tak dapat dilipur lagi. Sungguh pun pada kedua mereka banyak yang sangat berbeda, tetapi ada juga yang bersamaan. Lain daripada pangkatnya, banyak tabiat dan kelakuannya yang sepadan, misalnya baik, lurus, dan rendah hati, lagi berani. Sifat-sifat yang sama inilah yang mempertalikan mereka sehingga jadi bersahabat karib. Walaupun percampuran keduanya baru 6 bulan, tetapi tali silaturahmi antara mereka telah sangat teguh sebagai persahabatan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Alangkah baik hari ini, segar rasanya badanku berjalan-jalan, kata Opsir Barat. Sungguh katamu itu, Yan, jawab Opsir Bumiputra, karena hari baru hujan, tiada terlalu lebat, sehingga lumpur tak ada, tetapi debu hilang. Kemana kita berjalan-jalan? Marilah kita ke stasiun kereta api dahulu ya. Kemudian berputar lalu ke rumah bola, jawab Letnan Yan Pansta. Baiklah, jawab Letnan Bumiputra. Tadi pagi kemana engkau pergi dengan serdadumu, Mas? Tanya Yan Pan. Menembak ke padang pembedekan, jawab Letnan Mas. Siapa yang beroleh Ros? Ada beberapa orang, Panderha, Dekwip, Lewi Kawang, Mahutu, Suwito, dan Prawira. Memang ku dengar mereka pandai benar menembak, acap kali mendapat Ros ya. Tangan dan hati mereka rupanya tetap, tiada gemetar, dan pemandangannya pun tajam ya. Itulah sifat-sifat yang terutama sekali bagi orang yang masuk golongan bala tentara. Dengan serdadu sedemikian, mudah merampas benteng yang kokoh dan mengalahkan musuh yang kuat. Telah kuasai sendiri tatkala aku di Aceh. Tangan dan hati mereka rupanya tetap, tiada gemetar, dan pemandangannya pun tajam. Itulah sifat-sifat yang terutama sekali bagi orang-orang yang masuk golongan bala tentara. Dengan serdadu sedemikian, mudah merampas benteng yang kokoh dan mengalahkan musuh yang kuat. Telah kurasai sendiri tatkala aku di Aceh. Nah, kejadian itu nanti kuceritakan kepada aku, Mas. Banyak pendengaran, banyak pula pengetahuan. Itulah sebabnya maka aku tak putus-putus bertutur dan bercakap-cakap dengan engkau. Baiklah, nanti bila kita telah duduk bersenang-senang di rumah bola atau rumah sendiri, tetapi cerita ini hanya cerita peperangan yang biasa saja. Biar bagaimanapun biasanya, acap kali banyak juga pelajaran yang dapat dipetik dari dalamnya ya. Terlebih-lebih bagiku yang baru datang ke Indonesia ini. Aku belum tahu adat dan peraturan orang di sini ya, kata Pansta kepada temannya Bumiputra.
Hai, lihat, dengan tiada kita ketahui, kita telah ada di stasiun. Marilah kita masuk sebentar ya, sebab kebetulan ada kereta api yang hendak ke Bandung. Barangkali ada kupu-kupu Bandung yang hendak pulang ke sarangnya, kata Pansta pula sambil tersenyum. Walaupun ada, hendak kau apakan, sebab ia dalam perjalanan, masa akan dapat dipegang burung di udara, kata Mas. Dengan tangan tentu tidak, sebab tentulah tanganku harus berpuluh meter panjangnya ya. Tetapi dengan pemegangnya, misalkan bedil atau jerat, dan biar tak dapat memegangnya, melihat pun cukuplah. Mata pun hendak senang pula, jawab Pansta. Maka masuklah kedua mereka ke dalam stasiun. Di sana sesungguhnya kelihatan oleh mereka seorang nona yang cantik parasnya, duduk seorang diri di kelas 1. Nah, apa kataku? Bisik Pansta kepada Mas. Memang tak salah sangkaku. Lihatlah olehmu bidadari yang duduk di kelas 1 itu. Alangkah manis pemandangan matanya. Lihat, lihat, ditentangnya aku. Matilah gua. Ketika itu berbunyilah lonceng 3 dan tiada berapa saat kemudian keluarlah kereta api dengan mengembus ke kiri ke kanan. Dari stasiun Cimahi menuju Bandung diikuti dengan mata oleh Letnan Pansta. Hei Mas, bila kita pergi ke Bandung, aku telah beberapa lamanya tiada tamasya ke sana ya, kata Pansta dengan tiba-tiba tatkala permainan matanya telah lenyap dari pemandangannya seraya mengajak sahabatnya keluar stasiun. Bila saja engkau suka, aku menurut. Malam Ahad ini? Baik. Tetapi Yan, mengapakah engkau tiada hendak beristri? Bukankah lebih baik beristri daripada membujang sedemikian ini? Aku beristri? Tanya Pansta dengan tersenyum sambil menunjukkan dadanya. Yang akan menjadi istriku itu belum dilahirkan lagi. Mengapakah begitu? Masa akan tak ada perempuan yang baik bagimu? Kata Mas. Jika aku mencari istri, bukan kecantikannya saja yang kupandang ya, tetapi yang terutama bagiku ialah kelakuan dan kesayangannya kepadaku karena aku kawin, bukan sebab hendak berperempuan, tetapi sebab hendak beristri ya. Perempuan mudah diperoleh, tetapi sukar didapat. Yang cantik banyak di jalan, yang baik susah dicari. Bagiku, biar buruk asal baik, biar bodoh asal pandai. Hei, apa pula artinya itu? Masakan yang buruk itu boleh baik sekali dan yang bodoh itu pandai pula? Ada saja peribahasamu. Boleh, mengapa tidak? Sebab buruk dan baik itu hanya perkataan orang ya. Jika buruk dikatakan, menjadi buruklah ia. Dan jika baik dikatakan, menjadi baiklah pula ia. Misalnya nona tadi ya, jika dibandingkan dengan orang yang cantik-cantik di Eropa, buruk kata kita. Tetapi jika dibandingkan dengan orang Papua, amat cantik ya bukan? Itulah dia. Tetapi maksudku dengan perkataan tadi, yaitu kurang baik rupanya, asal kelakuannya dan hatinya baik kepadaku. Baik kurang pandai dalam ilmu yang lain-lain, asal cakap mengurus aku dan anakku serta rumah tanggaku. Benar katamu itu Yan, pikiranku pun demikian pula, jawab Mas. Akan tetapi meskipun ada yang seperti itu, sekalipun waktu ini belumlah juga aku hendak kawin. Akan tetapi meskipun ada yang seperti itu sekalipun, waktu ini belumlah juga aku hendak kawin ya. Mengapa tidak? Kawin itu adalah suatu perkara yang penting Mas. Terlebih-lebih bangsa Eropa ya. Sebab kami terikat oleh beberapa perjanjian. Sehingga tak mudah bercerai bila dapat yang sesungguhnya baik. Sudahlah. Tetapi jika tidak, bagaimana? Itulah gunanya bertunangan dahulu. Supaya yang seorang kenal benar yang lain bukan? Benar ya. Walaupun tiada selamanya memadai, karena terkadang-kadang dalam bertunangan itu bukan kelakuan dan hati sejati yang diperlihatkan, melainkan kedua-duanya
Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.